Nama saya Siti Nisrina Nabila Putri Sulfiyudo, NIM H0711911001 dari Fakultas Matematika dan IPA, jurusan Ilmu Komputer Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar database management system dan arsitektur sistem database. Definisi sistem basis data. Basis data atau database berasal dari kata basis dan data. Adapun pengertian dari kedua kata tersebut adalah yang pertama basis, yaitu dapat diartikan sebagai markas atau gudang tempat bersarang atau berkumpul. Data merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, seperti pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Karakteristik basis data. Yang pertama adalah self-describing, yaitu basis data tidak hanya berisi data saja, tetapi lengkap dengan definisi dari data itu sendiri. Definisi data disimpan dalam katalog sistem atau metadata yang berisi struktur setiap file, tipe dan format penyimpanan data, serta constraint dari data. Software DBMS dapat mengekstraksi data dari katalog dan menggunakannya. Yang kedua, isolation, yaitu program pengaksesan DBMS yang ditulis secara terpisah dengan file-file yang bersifat spesifik seperti abstraksi data, sehingga program dan data berdiri sendiri. Lalu ada multi-view yang memungkinkan user yang berbeda untuk mendapatkan perspektif view basis data yang berbeda. Yang terakhir, sharing data dan pemrosesan transaksi multi-user yang memungkinkan sejumlah user mengakses data secara bersamaan. Untuk itu, DBMS perlu menyediakan concurrency control software sehingga data yang diakses valid. Penggunaan basis data. Yang pertama adalah database user. Ada beberapa jenis atau tipe pemakai terhadap suatu sistem basis data, yaitu yang pertama adalah program aplikasi. Merupakan profesional komputer berinteraksi dengan sistem lewat DML yang dibuat dengan bahasa C, COBOL, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu B, user mahir atau casual user, yang dimana pemakaiannya yang telah berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tetapi memakai bahasa query yang telah disediakan oleh suatu DBMS. Yang ketiga adalah user umum atau naive user, adalah pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program, tinggal menjalankan satu menu atau memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Yang terakhir adalah user khusus atau specialist user, adalah pemakai khusus yang menulis aplikasi basis data tidak dalam rangka data processing yang tradisional atau non-konvensional, tetapi untuk keperluan khusus. Lalu ada database manager, yang dimana satu database manager satu modul program yang menyediakan interface antara penyimpan data low level dalam database dengan aplikasi program query yang diajukan ke sistem. Tugas dan tanggung jawab database manager yaitu yang pertama interaksi dengan manajemen file, integritas atau integrity enforcement, lalu ada keamanan atau security enforcement, ada backup dan recovery, dan concurrency control. Yang ketiga adalah database administrator, yaitu orang yang mempunyai kekuasaan sebagai pusat pengontrolan terhadap seluruh sistem database maupun program yang mengakses data tersebut sebagai database administrator. Adapun fungsinya yaitu mendefinisikan pola struktur database, mendefinisikan struktur penyimpanan metode akses, mampu memodifikasi pola dan organisasi publik,
lunak yang akan memfungsikan mengendalikan semua sumber daya sekaligus melakukan operasi dasar yang ada pada sistem komputer. Sistem operasi ini tentunya harus sesuai dengan software pengelolaan basis data yang akan digunakan. Contohnya seperti Windows XP, Unix, Linux, Windows 9X, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima adalah hardware. Data client server adalah sistem basis data yang pengontrolannya dilakukan berdasarkan klien dan server. Sistem ini terdiri atas dua komponen, yaitu klien dan server. Klien berisi aplikasi basis data dan server berisi DBMS dan basis data. Setiap aktivitas yang dikehendaki para pemakaian ini akan lebih dahulu ditangani oleh klien. Server sistem arsitektur. Sistem server transaksi atau transaction server. Nah, transaction server disebut juga sistem server query.